الله 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 ما لنا مولى سوى. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة أما بعد فاعلموا بأن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم قال النبي أيضا صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إلى آخر هذا الحديث وقال المحدثون بأن هذا الحديث حديث عظيم وصحيح إخوة الإيمان جماعة صلاة الصبح أنصدني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah salat subuh yang berbahagia, yang senantiasa mudah-mudahan kita berlimpah ruah daripada rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan julusuna fi hadzal subahi, duduknya kita di pagi hari ini, maktubun indallah, tercatat, terekam, terekam di sisi Allah menjadi ta'atan wa ibadatan, menjadi satu ketaatan, menjadi satu bentuk ibadah, menjadi khazinatan, semoga juga menjadi simpanan perbendaharaan amaliyah yang ianya mudah-mudahan menjadi sababun min asbabi dukhulina fi jannatillahin naim, dan mudah-mudahan menjadi sebab di antara sebab-sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, yang besar tak dihimbau gelar dan yang kecil tentunya tidak bisa kami sebutkan nama. Maudhu'ul bahsi, topik pembahasan kita di pagi hari ini adalah akhdhul ibrah mimman faddalallahu ala ghairihim, yaitu mengambil pelajaran, melihat sejarah daripada orang-orang yang benar-benar telah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara iman dan ketaatan. Jadi akhdhul ibrah mimman faddalallahu tabaraka wa ta'ala, yang Allah telah memberikan mereka keutamaan. Faqad faddalallahu ba'dahum ba'dha, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keutamaan maziyah, keistimewaan atau al-khasiyah, satu karakteristik yang membedakan mereka dengan umat-umat yang lain atau dengan hamba-hamba manusia-manusia yang lain. Nah, natijatul bahsinya, samratul bahsnya,
Untuk apa kita bahas hal ini? Supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang diutamakan juga oleh Allah. Dengan melihat sejarah mereka, mengambil pelajaran dari mereka, kemudian kita mengambil pelajaran itu untuk kita terapkan dalam amalia kehidupan kita, maka mengikut orang-orang yang pernah dimuliakan dan diagungkan oleh Allah, maka itulah salah satu di antara solusi, maslak atau manhaj, metodologi jalan agar kita termasuk dimasukkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan keagungan, dzul fadhail wal maziyah wal mazaya, yang diberikan oleh Allah keistimewaan dan keutamaan sebagaimana yang telah diberikannya oleh Allah kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Dan ini bittifaqil ulama, Pak. Semua ulama sepakat, baik itu ulama minal mu'arrikhina ahli sejarah atau ulama-ulama secara umum, bahwa akidah itu ahli sunnati wal jamaati, akidah ahli sunnah wal jamaah ya'taqidu, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu kemuliaan kepada hambanya yang lain, mengalahkan kepada hambanya yang lainnya. Ada sebagian manusia yang Allah angkat derajatnya dengan ketaatan kepadanya. Dan kita juga bisa melihat sejarah bagaimana Allah menghinakan hamba-hambanya, manusia-manusia, dengan melakukan kemaksiatan di hadapannya. Nah, tentunya dalam hal ini kaitannya adalah untuk litakwiyatul iman, tentu untuk menguatkan keimanan kita, litasfiyatil akidati, untuk memurnikan tauhid kita, dan kemudian untuk menyempurnakan litakmilatil ibadatina, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai, Pak. Wattafaqa al-mu'arrikhun, ulama sejarah semua sepakat, Pak, bahwa manusia yang paling sempurna, ahsanun nasi khalqan wa khuluqa, al-mawjudu fi hadzal alami, yang pernah ada di alam semesta ini, mundu khuliqa Adam alaihissalam, semenjak diciptakannya oleh Allah Nabi Adam, hatta ila akhir dahr, sampai nanti terjadinya hari kiamat, hanya satu orang hamba Allah yang mukhtarun, dipilih oleh Allah menjadi a'zamun nas, seagung-agungnya manusia, ahsanan nas, sebaik-baik manusia, wa huwa habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu manusia manapun, hatta semua nabi yang mab'us, nabi yang diutus, rasul yang diperintahkan, maka tidak ada yang bisa menandingi kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi adalah a'zamun nas, ahsanun nas, sebaik-baik manusia, seagung-agungnya manusia, sesempurnanya manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bittifaqil ulama, sepakat ulama dari semua generasi, maka konsensus ijma bahwa Nabi adalah satu-satunya manusia yang paling agung di muka bumi ini, Pak. Ini yang pertama. Nah, kemudian berbicara keutamaan, faqad faddalallahu ba'dahum ba'dha, berbicara keistimewaan, keutamaan, maka Nabi lah yang paling banyak, manusia yang paling banyak diciptakan oleh Allah keutamaan di dalam diri beliau. Nah, kemudian kalau bicara konteks keutamaan indal amati secara umum, anjami'il umami, dari semua umat manusia ini, maka ummatur rasuli, umatnya Nabi adalah ahsanul umam, sebaik-baik umat manusia yang pernah diadakan oleh Allah itu adalah umatnya Nabi SAW, dengan bisartin, dengan syarat ayyuminu billahi wa rasulih, dengan syarat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sama-sama beriman, umatnya Nabi Sis, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, hatta ummatu ulil azmi, umatnya nabi-nabi yang mendapat pangkat ulul azmi, maka umatnya Rasulullah ini adalah ahsanul umam, sebaik-baik umat manusia yang pernah diadakan oleh Allah di alam semesta ini, Pak.
Ini Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala ini bersyukur Pak. Kita ini diciptakan di paling terakhir. Cuman derajat martabatul insaniyahnya kita ini paling tinggi anjami'il umam, dibandingkan umatnya Nabi Isa, dibandingkan umatnya Nabi Musa, dibandingnya umatnya Nabi Dawud alaihi salam. Kita ini adalah paling tinggi maziyah keistimewaannya Pak. Hatta qala Musa alaihi salam, sampai-sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau perbolehkan, biarkanlah aku menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tingginya keistimewaannya, begitu luar biasa Pak. Pertanyaannya adalah, kira-kira kalau ditanya menjadi umatnya Nabi itu seneng apa seneng Pak? Halo Pak, supaya semakin jelas arah pengajian saya, seneng apa tidak Pak? Lu seneng loh Pak. Umurnya pendek, dosanya banyak, masuk surga paling duluan loh Pak. Apa kata Nabi? Wa nahnu akhiruhum wa awwaluhum indal hisabi wa awwaluhum inda dukhulil jannah. Kami ini umat terakhir kata Nabi, paling pertama nanti yang diselesaikan amal hisabnya, dan pertama kali yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Baru disusul umatnya Nabi Musa, baru disusul umatnya Nabi Isa, baru jami'il umam. Jadi kalau kita lihat strukturisasi cara masuk surganya umat manusia ini, pertama Nabi SAW, di belakang beliau umat-umat yang dipilih daripada umat beliau, terus di belakangnya lagi umat Nabi, umatnya Nabi Musa. Di belakang umat Nabi Musa ada umatnya Nabi Isa, baru di belakang umatnya Nabi Isa itu jami'ul umam, semua umat manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Pak. Jadi yang lain masih di luar, kita sudah dapat kenikmatan surga Pak. Ini Masya Allah, tabarakallah. Dan ini li jami'il qurun Pak. Setiap periode kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah. Dari mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, mengutamakan antara hamba yang satu dengan hamba yang lain dalam bab masalah iman dan ibadah. Bukan jabatan, bukan harta, tetapi min haisul imani wal i'tiqadi wal yakini wal ibadati wat ta'ah. Dari sisi penghambaan hamba-hamba Allah itu kepada Rabbnya. Contoh surah Ali Imran di ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ali Imran Pak. Allah, begitu loh Pak, biar kayak pengajian tabligh akbar gitu loh. Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Ikhtaro kata pengarang kitab Jalalain Pak. Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah benar-benar memilih. Pertama siapa yang dipilih? Adam, Nabi Adam. Allah pilih Nabi Adam menjadi apa? Awalal basyari, pertama kali manusia diwujudkan oleh Allah. Apa keistimewaan beliau? Khuliqa Adamu bila abin wala ummin. Allah menciptakan dengan model penciptaan yang tak sama dengan manusia yang lain. Allah ciptakan Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Wakhtara Adam, Allah juga memilih Nabi Adam sebagai awalul anbiya'i war rusul. Keistimewaan Nabi Adam, pertama kali manusia diciptakan. Diciptakannya tidak sama dengan manusia yang lain. Bila ab wala tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian pertama kali Nabiun mab'usun war rusul mursalu. Pertama kali Nabi diutus, Rasul ditetapkan, itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam.
Allah pilih dari generasi min Bani Adam, generasi pertama. Wa fi ba'dir riwayah as-sahihah, dalam kitab Qasais, dalam kitab Qasasul Anbiya, Al-Hafidh Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lain mengatakan Sayyidatuna Hawa itu melahirkan 20 kali, Pak. Dalam riwayat Isruna wiladatan, 20 kali melahirkan. Setiap kali melahirkan pasti kembar, berpasangan laki perempuan. Hanya satu yang dilahirkan oleh Sayyidatuna Hawa yang dia infirad sendiri, Pak. Siapakah beliau? Nabiullah Sis alaihi salam. Dan dari Nabi Sis inilah kemudian lahirlah generasi kenabian. Yang 20 tadi, satu pun tidak ada yang melahirkan generasi kenabian. Ini bukti bahwa Allah telah memilih di antara anak-anak Adam, ada satu yang dipilih akan melahirkan generasi kenabian dan kerasulan, Pak. Ini bukti, Pak. Dari Nabiullah Sis turun ke bawah, nanti ketemu Nabiullah Idris alaihi salam. Kemudian Allah lanjutkan, Innallaha astafa Adama wa Nuha. Ketemu di Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dipilih oleh Allah, umurnya panjang, dakwah kurang lebih 950 tahun, tetapi pengikutnya qalilan jiddan, sedikit sekali, Pak. Wakhtarallahu Nuha, Allah pilih Nabi Nuh sebagai min ba'di ulil azmi, sebagai nabi yang mendapat pangkat ulul azmi. Dan Allah pilih dari anak-anak Nabi Nuh, ternyata tidak semuanya menjadi orang-orang yang taat. Ada Allah yang oleh Allah dihinakan, dan ada juga yang oleh Allah dimuliakan. Nabi Nuh punya 4 anak, Pak. Yang paling tua Yafid bin Nuh, disusul Kan'an bin Nuh, disusul Sam bin Nuh, disusul yang keempat Ham bin Nuh. 4. Sepakat ulama yang 3 beriman, yang satunya tidak beriman. Hafid bin Nuh beriman, yu'minu billah. Kan'an bin Nuh yakfuru billah, kafir, ingkar kepada Allah. Sam bin Nuh yu'minu billah, adapun yang Sam beriman kepada Allah. Yang paling bontot namanya Ham bin Nuh. Nah, Sayyidina Ham ini, maka dia juga beriman. Nah, Nabi Nuh anaknya yang beriman tinggal 3, Pak. Bukti bahwa Allah faddalallahu ba'dahum ba'du. Setiap generasi ada saja yang dipilih oleh Allah dengan keutamaan, mengalahkan keutamaan yang lainnya. Dari 3 generasi anak Nabi Nuh ini, ternyata semua nabi dan rasul itu lahir dari Sayyidina Sam bin Nuh, Pak. Bukan dari Yafid bin Nuh dan juga bukan dari Ham bin Nuh, tapi dari 3 bersaudara yang beriman, hanya satu yang dipilih oleh Allah, yaitu Sam bin Nuh. Dan dari Sam inilah lahirlah nanti ketemu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang dari Ham tidak ada nabi, tidak ada rasul, dan yang dari Yafid itu juga tidak melahirkan generasi kerasulan. Ini bukti bahwa Allah mengutamakan yang satu dengan yang lain itu tidak sama, Pak. Ada yang dipilih dari generasinya lahir kenabian, ada juga tidak sampai derajat kenabian. Ini bicara baru dari Nabi Nuh, Pak. Dan ulama ahli sejarah sepakat, dari 3 generasi ini maka usulul adamiyin, pokok dari sumber anak Adam setelah wafatnya Nabi Adam itu dari Nabi Nuh, Pak. Kita ini semua manusia hakikatnya dari Nabi Nuh. Karena apa? Orang-orang yang diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Nuh itu banyak yang diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Kenapa? Hum la yu'minuna bi Nuhi alaihi salam. Ketika terjadi bitaufan, banjir bandang, mereka banyak yang dimatikan oleh Allah. Tinggallah orang-orang yang bersamanya di bahtera kapal beliau, itulah min ahfadih min nasli, keturunan-keturunan beliau. Nah, lahirlah dari 3 generasi ini. Kemudian summa in hadaro, mereka berpencar, Pak. Ada yang lari ke Asia Tenggara, ada yang lari ke Afrika sana, dan ada yang menetap di Arab, Jazirah Arab. Nah, yang menetap di Jazirah Arab Sayyidina Sam bin Nuh.
Nah, Sam bin Nuh akhirnya melahirkanlah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Bani Israel ke bawah. Dari Bani Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ini orangnya putih-putih, ganteng-ganteng, brewoken, tinggi-tinggi, hidungnya mancung. Itu Sam bin Nuh. Ulama ahli sejarah mengatakan Yafid bin Nuh orangnya pendek, hidungnya agak pesek, kulitnya putih. Beliau lari ke Asia Tenggara, maka lahirlah At-Turk Qaumun. Bangsa Turk itu adalah bangsa orang-orang yang pendek badannya, putih kulitnya, sipit matanya. Maka lahirlah orang-orang dari keturunan Yafid, orang Cina, orang Rusia, orang Indonesia, orang Melayu. Nah, kalau sampai pengen tahu, Pak, kita ini lahir dari mana generasi kita? Generasi Yafid bin Nuh. Kita ini keturunan Nabi juga, Pak. Dari jalur mana? Nabi Nuh. Dari jalur mana? Anak beliau yang paling tua, Yafid bin Nuh. Karena sepakat ulama ahli sejarah, Yafid bin Nuh ini ada di Asia dengan karakter bentuk fisiknya tidak terlalu tinggi, hidungnya nggak terlalu mancung, dan kulitnya putih. Ada semakin ke Indonesia semakin buram. Nah, kayak kulit saya ini, Pak. Aslinya putih, cuman karena lari ke Indonesia jadinya agak gelap begini, Pak. Saya ini kata orang juga dulu Cina juga, Pak. Cuman karena saya lahirnya waktu kemarau jadi agak gelap-gelap sedikit ini. Nggak, ini bercanda aja, Pak. Nah, orang India, orang Afrika, Habasa, Ethiopia lahir dari generasi min nasli Nuh alaihissalam, dari Ham bin Nuh. Ham ini orangnya keriting, rambutnya kemudian agak kulitnya gelap, hitam dan tinggi. Maka beliau inhadaro ila jaziratil Habasa. Kalau sekarang itu Ethiopia, Afrika, semenanjung, Pak, termasuk India. Bangla itu keturunan dari Nabi Nuh, dari jalur Ham bin Nuh. Orangnya hitam-hitam, kulitnya gelap, rambutnya keriting. Nah, itu dari bentuk fisiknya Ham bin Nuh. Jadi sudah jelas, Pak, kita ini keturunan Nabi, cuman dari Yafid bin Nuh, bukan dari Sam bin Nuh. Nah, makanya rata-rata Nabi itu keturunannya orang-orang fisikal Arab. Jadi kalau dari Hafid bin Nuh, ulama sepakat nggak ada Nabi dan Rasul. Makanya kalau ada orang Indonesia pendek, hidungnya pesek, kok tingginya tidak 150-60, kok ngaku Nabi, jangan percaya, Pak. Karena Nabi itu Sam bin Nuh, dari jalur min nasli Sam, yang orangnya tinggi-tinggi, putih-putih, brewoken, ganteng-ganteng. Nabi kok kucet gitu, gimana? Oh, siapa nabinya? Kucel sekali, orangnya pendek 160. Loh, kan nggak berwibawa tuh, Pak. Makanya Nabi itu dipilih oleh Allah min nasli Sam bin Nuh, dari jalur Sayyidina Sam sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Adam. Nah, dari Sam bin Nuh ini lahirlah kemudian Nabiullah Ibrahim. Makanya innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim. Ini perjalanan manusia, Pak, yang diutamakan sebagian oleh Allah mengalahkan keutamaan yang lainnya. Dari generasi Ibrahimiyah ada dua generasi, generasi Al-Ishaqiyah, ada generasi Al-Ismailiyah. Dari rahimnya, sulbinya, dari benihnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam lahirlah dua puak besar. Pertama Banu Ismailiyah, yang kedua Banu Ishaqiyah. Ketika Nabi Ismail diutus menjadi Nabi dan Rasul bersama dengan ayahandanya, generasi dari Nabi Ismail ke bawah sepakat para ulama tidak ada satupun Rasul yang diutus. Tapi mayoritas Nabi pada waktu itu diutus mimbani Ishaqiyah. Dari Nabi Ishaq lahir seorang anak laki-laki namanya Yakub. Dari Yakub 12 anak. Nah, inilah yang disebut Banu Israel. Dan Nabi sebutkan, Nabi itu menurut isyarah wa bisyaratan minallah. Allah mengabarkan kepada Rasulullah, Nabi itu paling banyak totalnya 80.000, Pak. 40.000 diutus untuk Bani Israel, 40.000-nya baru dibagi-bagi untuk umat manusia selain Bani Israel. Jadi Nabi itu yang paling banyak itu setelah generasi Ibrahim. Makanya kalau dikatakan Abul Basar pertama Nabi Adam, Abul Basar kedua Nabi Nuh, bapaknya manusia kedua itu Nabi Nuh. Kenapa? Manusia secara umum itu berasal dari Nabi Nuh. Kenapa? Yang dari Nabi Adam sudah banyak yang mati ketika terjadi banjir bandang. Nah, bapaknya Nabi itu bukan Nabi Nuh, tetapi Nabi Ibrahim. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim inilah lahirlah ratusan ribu Nabi, Pak.
Ada yang mengatakan 124, ada yang mengatakan 80.000, dan itu semua dari sulbinya Nabi Ibrahim. Yang lewat Bani Ishak namanya Bani Israel, yang lewat Nabi Ismail, Banu Ismailiyah, Banu Adnan. Nah, itulah lahirlah sampai ke bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mana? Hadisnya sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa min waladi Ismaila Kinanata." Allah sesungguhnya telah memilih dari anak Ibrahim, itu namanya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail Allah pilih seseorang laki-laki dari semua generasi ini, namanya Kinanah. Wahtarallah, Allah memilih min Kinanata, dari Kinanah ini lahir banyak keturunan, yaitu Quraisyan, orang Quraisy, Pak. Dan wahtarallahu Bani Hasim min Quraisyin, dan Allah memilih dari Bani Quraisy ini ada seorang laki-laki namanya Hasim. Hasim ini ayahnya Abdul Muthalib. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib sampai Bani Adnan. Dan dari Quraisy ini dipilih satu orang namanya Hasim, dan dari Bani Hasim itu dipilih seorang laki-laki namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sejarah, Pak. Ini baru pengantar, Pak. Saya belum masuk tema poinnya. Ini baru pengantar. Pengantarnya itu 1 jam. Ini poinnya nanti kapan, Pak? Jadi kita mengenal perjalanan kehidupan manusia, Pak. Dari Bani Ismailiyah muncul seorang manusia ahsanun nas, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Bani Yakubiyah atau Al-Ishaqiyah, dari Nabi Ibrahim lahir anak yang kesatunya lagi, Nabi Ishaq, baru muncul Bani Israel. Waktu itu orang yang paling utama mendominasi keagungan manusia itu Bani Israel, Pak. Sebelum mereka membangkang dan sombong di hadapan Allah. Surah Al-Baqarah. Begitu banyak mukarraratan diulang-ulang, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Di akhirnya lagi kemudian diulang lagi, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai anak turunnya Nabi Ishaq, Bani Israel, ingatlah ketika aku pernah mengutamakan nenek moyang kalian. Dan ini khitabnya ketika Allah berfirman kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi di Yasrib atau Madinah. Jadi mereka disuruh ingat bagaimana nenek moyang mereka yang dulu mendapat keutamaan mengalahkan yang lainnya, Pak. Faddaltukum 'alal alamin, ansairil alam. Tetapi karena mereka membangkang, mendustakan nabi-nabinya, wa yaqtulunal anbiya bighairi haq, mereka membunuh nabi-nabinya, mentahkrib kitab-kitabnya, maka kemudian kemuliaan itu dicabut oleh Allah. Kemudian baru Allah memilih satu manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya, Pak, masih berbicara dzul fadhail, keutamaan. Dari awal kami sampaikan bahwa umat manusia ini paling utama adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Rasulullah yang paling baik, ahsanul ummah, aksanul umam, khairul ummah, khairul umam, umat yang paling baik di antara umat manusia, Pak. Nah, kemudian wahtarallahu tabaraka wa ta'ala. Setelah kita sepakat bahwa umat Nabi ini ahsanul umam, maka Allah juga memilih di antara semua umat Nabi ini ada yang faddalallahu ba'dahum ba'da, yang Allah utamakan mereka mengalahkan umat Nabi yang lainnya, Pak. Siapakah mereka? Ashabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ketemu dengan Nabi, yu'minuna bihi, beriman kepada Nabi dan taat kepada Nabi. Jadi semua sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu semuanya adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi dibandingkan generasi-generasi setelahnya, Pak. Dan ini sepakat ulama. Jadi Nabi paling sempurna, paling mulia di antara semua manusia yang pernah diciptakan. Umat Nabi adalah umat yang paling baik dengan catatan bisartil imani wa taqwa.
Nah, di antara semua umat Nabi sampai hari kiamat, maka satu generasi yang paling utama dan diutamakan oleh Allah, generasi umat manusia yang bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan sholat berjamaah di belakang Nabi dan mengikuti perintah Nabi. Ini kelompok pertama yang paling mulia, Pak. Dan sepakat para ulama. Nah, semua sahabat ini Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan berapa totalnya? Ba'da wafatir Rasul, setelah Nabi wafat di tahun 11 Hijriah, tepatnya di bulan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin, maka Nabi meninggalkan 124.000 sahabat. Dalam riwayat yang lain mengatakan 80.000 sahabat, tetapi riwayat Al-Imam Az-Zuhri mengatakan paling sempurna, paling sahih 124.000. Ini jumlah sahabat yang ditinggal wafat oleh Nabi. Nah, dari jumlah yang ribuan ini, Bapak Ibu hadirin, ada yang diangkat lagi kemuliaannya oleh Allah. Siapakah mereka? As-sabiqunal awwaluna min ashabir rasuli minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhu. Dari sekian ratus ribu ini, Pak, sahabat-sahabat Nabi yang begitu banyak, Nabi wafat, mereka dipilih oleh Allah, diutamakan oleh Allah, mengalahkan sahabat yang lain. Siapakah mereka? As-sabiqunal awwaluna, orang-orang generasi pertama yang masuk Islam, menerima dakwah Nabi. Di mana? Fil ahdil makki, di periode Mekah. Ketika Nabi qoblal hijrah, sebelum Nabi hijrah, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun kurang lebih. Ada dua tahapan, marhalah ad-dakwah al-siriyah wa marhalah ad-dakwah al-jariyah. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, 10 tahun dakwah terang-terangan. Orang-orang yang bersama Nabi di awal dakwah, inilah yang disebut oleh Allah as-sabiqunal awwaluna, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Berapa jumlahnya? Al-Imam Al-Baihaqi menghitung 50 orang, Pak. Dan ini 50 orang ini mukhtarun indallah, dipilih oleh Allah, mengalahkan keutamaan sahabat yang lain. Dari 50 ini difilter lagi keutamaannya oleh Allah menjadi 4 atas pilihan Nabi yang disebut oleh Nabi. Siapakah 4 as-sabiqunal awwalun? Pertama, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Banul Asad yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin karramallahu wajhahu radhiyallahu an. 4 sahabat ini sabiqunal awwalun, pertama kali orang yang masuk Islam, Pak. Dari 50 ini ada 11, dari 11 tinggal 4. Dan inilah cara Allah mengutamakan hamba-hambanya. Fungsinya apa, Pak? Supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan seperti mereka. Maka dalam Al-Quran, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti kemuliaan mereka, mengikuti sunnah-sunnah mereka, yang mencontoh daripada sunnah Nabi mereka, yaitu Habibuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kuncinya, kesuksesannya? Kenapa mereka dipuji oleh Allah? Al-madhu was-sana. Allah mengagungkan mereka dalam Al-Quran sampai 2 kali, di surah At-Taubah, kemudian juga di surah yang lain Allah sebut kemuliaan as-sabiqunal awwalun ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka dimuliakan? Ternyata ada rahasia asrar yang Allah letakkan di dalam diri mereka, yang ianya hendaknya menjadi iktibar, pelajaran bagi kita, Pak, supaya kita juga bisa menjadi orang-orang yang mulia seperti kemuliaan mereka. Paling tidak ada 3 benda, Pak. Salah satu khisal, 3 karakter yang melekat di diri as-sabiqunal awwalun, generasi pertama dari generasi sahabat yang pertama kali menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa 3 itu, Pak? Yang pertama, sidqul iman. Iman mereka benar, Pak. Jujur dalam keimanannya, mereka benar cara berimannya. Ini sidqul iman, dan sungguh-sungguh di dalam keimanan mereka, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, sidqul ittiba'i wal iktida. Mereka dimuliakan oleh Allah karena kekuatan dan benarnya mereka mengikuti Nabi. Yang ketiga, sidqul mahabbah.
benarnya mereka di dalam mencintai Nabi SAW. Jadi cinta mereka ke Nabi itu benar-benar cinta, dan cara mencintai Nabi dengan cara yang benar. Jadi ada sidqul iman, sidqul iktida, sidqul mahabbah. Jadi ada 3 nih Pak. Ini pondasi al-asas. Kenapa orang-orang yang hidup di zaman Nabi, yang khususnya ketika mereka yang ada di Mekah mendapatkan pujiannya oleh Allah, dan orang-orang yang di Madinah di awal dakwah Nabi ketika hijrah, minal muhajirina wal ansor, qoblal fathi, sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah, man anfaqo qoblal fathi wa qatala, dan orang-orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya, berjihad di jalan Allah sebelum terjadinya penaklukan kota Makkah, la yastawi, kata Allah, tidak sama dengan orang-orang yang masuk Islam setelah terjadinya Fathul Makkah. Dan ini bukti Pak, apa modal mereka? 3 ini. Ada sidqul iman, sidqul ittiba'i wal iktida, ada sidqul mahabbah, ada keyakinan yang sempurna, ada kekuatan mengikuti nabinya, dan kekuatan cinta yang ada di dalam diri mereka kepada Rasulullah SAW. Ini 3 Pak. Kalau kita transfer dalam kehidupan kita, insya Allah Allah puji kita sebagaimana Allah memuji orang-orang yang pertama kali menerima Islam di hadapan Nabi SAW. Dalilnya mana Pak Ustadz? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 15 Pak. Surah Al-Hujurat ayat 15. Ini pertanyaan, kira-kira kita ini sudah benar apa belum iman kita? As-sadiquna fi imanihim, orang-orang yang benar imannya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, oh saya sampai lupa Pak, ada susu rupanya. Saking semangatnya saya ngaji pagi, lupa kalau sudah sampai dingin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak. Saya di mana-mana ngaji itu, kalau di live itu kalau mau minum tuh segan gitu Pak. Masa kalau di live itu takutnya ditengokin orang ustadz itu, kalau dia ngaji pasti minum, asal dia minum pasti ngaji, asal ngaji minum, asal minum dia ngaji. Saya takutnya jadi kayak tukang minum aja nih Pak. Nih, minum sendiri Pak Haji, monggo silakan. Sampai mana tadi? Minum susu. Hai. Baik, kita lanjutkan Pak. Ada 3 komponen, salah satu khisolin, salah satu ajza. 3 kekuatan, 3 komponen yang Allah letakkan di dalam diri orang-orang yang pertama kali menerima dakwah bersama Nabi. Ma'iyatun Nabi, kebersamaan mereka bersama dengan Nabi SAW. Surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartadu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, kata Allah, firman Allah yang agung Pak. Siapakah orang-orang beriman? Innamal mu'minun, hanya yang disebut orang-orang beriman. Innama adatul hasr Pak. Seperti ketika Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal mu'minuna, orang yang layak dikatakan dengan pangkat keimanan yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yusaddiquna Allah wa rasulah, membenarkan Allah dan kenabian Rasulullah. Ya'taqiduna bi annahu la ilaha illahu, beriman yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ya'taqiduna bi anna Muhammadan huwa abdullahi wa rasuluh, meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Wa ya'taqiduna bima akhbara bihin nabi, dan meyakini apa-apa yang dibawa oleh Nabi dari al-akhbar, berita-berita yang gaib, daripada syariat, tuntunan, an-nizam, aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh Allah kepada umatnya. Di ayat ini Allah menegaskan summa lam yartabu. Ulama ahli tafsir mengatakan la yatakhallaluhu bisyukuki, yang keimanannya sedikit pun tidak ada keraguan di dalam dadanya Pak. Iman yang nggak bisa ditawar dengan apapun. Contoh, awwalu man qatala au qutila
inda da'watin nabi fil ahdil maki. Ulama ahli sejarah sepakat manusia yang pertama kali dibunuh oleh musuh Islam di awal dakwah Sumayyah bintu Khayyat. Wanita tua sudah renta dibunuh, Pak. Siapa yang bunuh? Amr bin Hisam al-Mahzumi laknatullahi alaih, yang dikenal dengan nama Abu Jahal. Kenapa Amr bin Hisam disebut dengan kunyah julukan Abu Jahal? Oleh Nabi disebut Abu Jahal. Kenapa? Orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Sumayyah sudah tua pun dibunuh olehnya. Disiksa. Idza'ul Abi Jahal. Idza'u Abi Jahal li Sumayyah binti Khayyat. Ikat tangannya sebelah kanan, kakinya sebelah kanan dengan ikat tambang tali yang gede, diikat satu ekor kuda, sebelah kiri, tangan kiri, kaki kiri jadi satu, diikat satu ekor kuda. Kuda yang kanan dicambuk untuk lari ke kanan, yang kiri ke cambuk lari ke kiri. Maka patah semua kaki, paha, kaki sama lengan ini habis, Pak. Masih hidup, ditusuknya oleh Abu Jahal dengan tombak. Masya Allah. Satu pun tidak ada ucapan kekufuran di lisannya Sumayyah. Dia tetap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan huwa abduhu wa rasuluh. Ini ucapan Sumayyah. Ini namanya apa, Pak? Iman la yatakhallahu bisyukuk, iman yang kuat, iman yang tidak ada tawar menawar, Pak. Sayyidina Bilal bin Rabah, awalnya seorang budak hitam Habasah Ethiopia, Pak. Dimerdekakan menjadi muazzinun Nabi di waktu di Madinah. Pernah dihajar oleh Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib laknatullah. Diseret dengan kondisi badan, dilepas semua bajunya, ditimpa dengan batu yang dibakar terlebih dahulu, gosong, Pak, sampai habis kulit ini, Pak. Ya Bilal, apa kata Abu Lahab? Keluarlah kau dari agama Muhammad. Farji ila millatina, kembali ke agama keyakinan kami. Apa kata Bilal bin Rabah? La ahad. Walakinnahu qala ahad. Asal ditimpa, dicambuk, didera, diinjek, maka beliau mengucapkan ahad. Allahu ahad. Kita juga sama juga, ahad libur, ahad libur, ini beda gitu, Pak. Ini ahadnya Bilal, ahad, Allahu ahad. Allah itu satu. La yusyarikuhu bisyai', tidak ada kawan bagi Allah. Wala lillahi andada, Allah tidak punya tandingan. Coba, Pak. Seorang budak, harta tak punya, cuman dia kekuatan imannya la yatakhallaluhu asyakku asyukuk. Sayyidina Abu Bakar itu, Pak, pernah wajahnya sampai nggak berbentuk lagi, Pak. Suatu hari dia terang-terangan sholat di hadapan Ka'bah, karena waktu itu sholat masih sembunyi-sembunyi. Dilihatlah oleh Abu Sufyan bin Harb sebelum dia masuk Islam. Kemudian dikerumuni juga Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, orang-orang yang dimatikan oleh Allah, dihinakan di perang Badar, Pak. Ketika Abu Bakar ini sujud, diinjeknya lehernya ini, Pak. Abu Bakar itu diinjek, dibualikkan, ditimpuk pakai batu, pakai kayu apapun, sampai berdarah-darah, sampai nggak berbentuk. Abu Bakar pingsan, Pak. Ketika dia pingsan, digotonglah orang-orang keluarganya Abu Bakar. Orang Arab tuh begitu, Pak. Walaupun masih beda akidah, tapi kesukuannya, asobiannya luar biasa. Siapa yang berani melanjutkan penganiayaan kepada Abu Bakar, maka kami akan perangi dia. Kalau sampai Abu Bakar mati, maka aku akan habiskan kalian semuanya. Ini keluarganya Abu Bakar. Beda keyakinan, Mas, Pak. Dibawa pulang Sayyidina Abu Bakar, dirawat oleh ibundanya. Ketika dia sadar, apa yang dikatakan? Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Seperti apa kondisi Rasul? Kenapa? Waktu itu beliau sedang bersama dengan Rasul, sedang sholat di hadapan Ka'bah, dan beliau sedang melindungi Rasulullah SAW, Pak. Dan itu tidak sedikit pun mengurangi keimanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Jadi luar biasa keimanan mereka ini. Ini yang dikatakan summalam yartabu ela yatakhallaluhu bisyukuk, iman sahabat yang pertama kali sabiqunal awwalun, iman-iman yang dipilih oleh Allah. Hatta qala Nabi ketika Nabi mensifatkan bagaimana Abu Bakar tuh imannya, ditanya oleh para sahabat yang lain. Wa qala Nabi menjawab, lau ingko samat, seandainya imannya Abu Bakar tuh dibagi nih, iman Abu Bakar 100% nih, terus dibagi ke umatku semuanya jami'an, maka cukuplah iman seorang Abu Bakar untuk mengisi iman-imannya yang miliaran umat Nabi. Betapa gedenya iman Abu Bakar, Pak. Satu orang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cukuplah iman beliau engkau sama dibagi ke semua, termasuk iman kita. Ini Masya Allah tabarakallah wa ta'ala. Jadi pertama, sidqul iman. Seperti apa sidqul iman? Amanu billah wa rasulih summa lam yartabu, tidak ada keraguan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, orang-orang yang berjihad, berjuang. Jihad di awal kenabian, jihad ini bermakna al-qatlu. Sepakat ulama, ketika Nabi sebelum Islam itu berjaya, dakwah masih didendangkan oleh Nabi, maka jihad wajahidu itu perintahnya waqatilu, peranglah kalian, perangi musuh-musuh Islam, musuh-musuhnya Allah. Berjalannya waktu, ulama memaknai jihad dalam konteks al-jahdu, kesungguhan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Maka ada beberapa makna jihad yang kami bahas di masjid sebelah sana, yaitu ada 4 tahap, 4 kriteria. Ada jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu, ada jihad melawan jihadus syaitan, melawan setan, ada jihadul kufar, jihad melawan musuh Islam ketika mereka menyerang. Kalau nggak menyerang bagaimana? Nggak ada jihad. Yang terakhir jihadul arbabid zulmi, berjihad melawan saudara-saudara kita yang dalam kondisi zalim. Dan 4 ini beda cara, Pak. Wajahidu. Itu enggak asal-asalan main bunuh, ngebom, itu enggak boleh, enggak ada dalilnya. Salafun saleh sampai khalaf sampai mutaqaddimin mutaakhirin, enggak ada perintah seperti itu, Pak. Tidak ada Islam membenarkan tindak anarkisme, radikalisme dalam konteks alasan apapun. Islam tidak ada mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sidqul ittiba, kekuatan mengikuti sunnah Nabi, Pak. Kebersamaan mereka menyertai dakwah Nabi, mengikuti apa yang telah Nabi contohkan, begitu sempurna, Pak. Surah Ali Imran 31, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, sabab nuzulnya ini berselisih ulama, Pak. Yang pertama, wahadil ayatu nuzilat inda wufudin Nasrani Najran. Ayat ini turun ketika utusan orang Nasrani Najran datang kepada Nabi di tahun 9 Hijriah. Ada yang mengatakan ini sebelum terjadinya utusan-utusan itu menghadap Nabi SAW. Jadi orang-orang Nasrani Najran itu menghina Nabi, Pak. Mereka 14 orang. Ini dalam riwayat sejarah sepakat para ulama, rame-rame 14 orang ini pendetanya 2, yang lainnya ini pengawal. Jadi mereka datang ke Madinah itu bukan untuk minta hidayah, tetapi ingin berargumentasi, mengadu teologi mereka dengan akidah Islam. Masalah kenabian Isa alaihissalam. Sampai ketika mereka kalah, kemudian Nabi mengajak mubahalah, mereka tidak berani. Apa kata mereka? Ya Muhammad, kami tetap lebih mulia. Apa jawaban mereka? Nahnu abna'ullahi wa ahibbah. Kami ini anak-anaknya Allah dan kami ini kekasihnya Allah. Jadi mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibbah. Kami ini ya Muhammad, anak-anaknya dari anaknya Allah. Apa enggak hebat? Dijawab oleh Allah, kul ya Muhammad, bantah mereka
In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mencintai Allah dan mengaku dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Dan ternyata ini mereka tidak mau mengikuti Nabi, justru menghina Nabi, membuli Nabi, maka mereka mal'unun indallah, dilaknat oleh Allah. Dan ini bukti, Pak. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu luar biasa, Pak. Ini waktu saya masih panjang atau udah habis? Nah, kita panjangin aja, Pak. Orang nonton bola aja kita tungguin berani sampai malam itu. Saya dapat WA juga, justru datang cuman karena hujan saya tak datang. Nobar, Pak, nonton bareng sambil ngopi. Ini Masya Allah nih. Saya tapi tak tahu siapa yang menang. Nggak tahu juga lah, nantilah kita bahas di depan. Jadi intinya, Pak, perbedaan alladzi yufraqu baina sabiqinal awwalin, generasi pertama, generasi sahabat dengan yang lainnya itu adalah ketaatan iktidaknya. Contoh, Pak, di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil satu riwayat yang sahih. Hadis ini konteksnya tahrimu luhumil khimaril ahliyah. Ketika Nabi mengharamkan daging apa khimar itu? Keledai yang dipelihara, luhumul khimaril ahliyah. Nabi melarang umat Islam mengkonsumsi khimar, keledai, yang keledai itu dipelihara, rijsun, kotor. Selain diambil tenaganya, kedua kotor. Maka Nabi melarang, mamnu. Satu hari Nabi safar, Pak, menuju Madinah. Perbendaraan makanan stok habis, tinggal menipis. Seorang laki-laki datang ke khaimah Nabi, ya Rasulullah, khimar-khimar, keledai-keledai sudah disembelih ya Rasulullah. Nabi diem, Pak. Fasakatan Nabi SAW, Nabi diem. Laki-laki ini minta izin balik, datang lagi. Wajah ar-rajulan sani, laki-laki yang kedua datang, ya Rasul, keledai-keledai dagingnya sudah dipotong-potong dan sudah dimasukkan dan dicuci. Wajah ar-rajulan salis, tiga laki-laki yang ketiga datang, ya Rasul, keledai-keledai dagingnya sudah masak, sudah matang, sebagian kami sudah makan ya Rasul. Nabi kemudian berdiri memerintahkan seorang laki-laki untuk menyeru, kau datang dan kau pergilah ke sebuah bukit, kau serukan kepada mereka bahwa Allah telah melarang untuk mengkonsumsi daging keledai yang dipelihara. Maka laki-laki ini kemudian keluar meninggalkan Nabi, kemudian berdiri, ya ayyuhan nas, qad harramallahu lakum, Allah telah benar-benar mengharamkan melalui nabinya daging-daging keledai yang dipelihara. Sahabat, Pak, yang mendengar larangan ini, apa yang dilakukan? Semua daging yang dikuali, yang umum langsung ditumpahin, Pak. Yang di mulut langsung dilogok, dikeluarin. Itu sahabat, Pak. Kalau umat sekarang ya tunggu dulu lah. Ini yang dikuali masih sekuali ini gimana ini? Nanti aja lah, tunggu selesai dulu. Jadi ada tawar. Mereka cirinya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul, kami taat. Nah di akhir zaman ini beda. Sami'na wa tafakarna. Kami dengar tapi pikir dulu, ada untung ruginya enggak ini, baru kami buat. Ini yang membedakan, Pak. Ini sidqul ittiba, Pak. Tidak ada tawar menawar di dalam ketika mengambil sunnah. Jadi yang betul itu seperti itu. Asal itu hadisnya sahih, ulama sepakat, jangan ditawar. Nabi buat jenggot panjang, ya sudah buat aja, tak usah kita mengeles, Pak. Alah jenggot kan, tak usah, mukhtalaf, ambil aja semampunya. Kayak saya ini yang penting jenggot juga, walaupun pendek, walaupun aku siron ini pendek, Pak. Saya sebenarnya pengen panjang, cuman istri nengoknya kemarin, Pak, Abah kalau terlalu panjang nampak tua sekali, makanya saya belum berani panjang. Nunggu 60 tahun baru saya panjang, Pak. Ini termasuk nawar juga, ini maksudnya, Pak. Nawar sunnah namanya, dan banyak sunnah yang lain, Pak. Baru sidqul mahabbah. Ini kekuatan yang ketiga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Rawahul Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini sahih, hadis ini sangat sahih. Ini barometer kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Seseorang tidak akan mencintai Allah dengan cinta yang benar kecuali dia sudah memberikan cintanya kepada Rasulullah, mengalahkan cintanya kepada semua umat manusia. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, beliau habis hartanya. Kenapa? Sebab
bukan hanya cinta seorang istri kepada suami yang melandasi. Kenapa Sayyidah Khadijah begitu habis-habisan membacking dakwah Nabi? Karena ada cintanya kepada Allah di dalam cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cintanya kepada Allah sebalik daripada cinta seorang istri kepada suaminya. Ini cinta Khadijah yang begitu kuat sehingga hartanya habis dibuat untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya semata cinta seorang istri kepada suami, ada kecintaan seorang umat kepada nabinya, ada seorang cinta seseorang hamba kepada Rabbnya. Ini cintanya Khadijah, Pak. Bukan hanya cinta seorang istri kepada suami, ada cinta seorang umat kepada nabinya. Sayyidah Khadijah seorang umat, seorang istri sekaligus umatnya Nabi, istrinya Nabi, umatnya Nabi dan sahabiahnya Nabi. Dan beliau mencintai Nabi, berkorban untuk perjuangan Nabi. Karena apa? Semata kecintaannya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah sempurna, Pak, imannya benar, mengikuti nabinya dengan benar, kecintaannya benar, insya Allah Allah akan puji kita dengan sebagaimana Allah memuji para sabiqunal awwalun. Demikian, Pak, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan waktunya sudah habis. Yang ingin bertanya mohon ditahan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan Februari, Pak. Nah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur semuanya. Tapi kalau ada yang ingin bertanya silahkan, boleh bertanya, tapi saya tidak akan menjawab, Pak. Jadi pilih mana, bertanya nggak dijawab atau tunggu aja bulan depan, Pak. Baik, hadanallahu wa iyyakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.